Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini, Jumat 23 Oktober 2020. Judul pada hari ini adalah Menyelamatkan Jiwa-Jiwa Sebelum Yesus Mengakhiri Pelayanannya. Namun sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang kami boleh nikmati lagi pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh diberkati. Bapa, memulaikan aktivitas hari ini, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun kami, firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini diambil di dalam kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 23. Firman Tuhan berkata, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh." Saudara-saudaraku yang kekasih, bukanlah suatu hal yang kecil untuk menjadi seorang Kristen dan dimiliki serta disetujui oleh Allah. Allah telah menunjukkan kepada saya beberapa orang yang telah mengakui kebenaran zaman ini, yang mana kehidupan mereka tidaklah selaras dengan pengakuan mereka. Mereka memiliki standar kesalehan yang sangat rendah, dan mereka tidak mencapai taraf kesucian Alkitab. Beberapa dari mereka terikat dalam percakapan yang kosong dan sia-sia, dan yang lain membuka jalan bagi sikap meninggikan diri kita sendiri, hidup dan berperilaku seperti dunia ini, memperoleh kesenangannya dan menikmati persekutuan dengan mereka yang berasal dari dunia, dan dalam waktu yang sama duduk bersama Kristus dalam kemuliaan. Kita harus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus sekarang, jikalau kita mau untuk menjadi bagian dalam kemuliaannya pada masa yang akan datang. Jikalau kita mencari keuntungan bagi diri kita sendiri, bukannya mau untuk menyenangkan Allah dan memuliakan Dia dengan menderita, kita akan tidak menghormati Allah dan pekerjaan kudus yang kita sukai menurut pengakuan kita. Kita memiliki sangat sedikit waktu lagi yang tersisa untuk bekerja bagi Allah. Tidak ada satu hal pun yang paling disayangi yang tidak dikorbankan demi keselamatan kawanan domba Yesus yang tercerai-berai. Mereka yang mengadakan perjanjian bersama dengan Allah oleh pengorbanan saat ini akan segera pulang ke rumah untuk membagikan kelimpahan penghargaan dan memiliki kerajaan baru itu untuk selama-lamanya. Oh, marilah kita hidup seutuhnya bagi Tuhan dan menunjukkan satu kehidupan yang teratur dan percakapan yang sesuai dengan kehendak Allah, yang menunjukkan kita telah bersama dengan Yesus dan kita adalah pengikutnya yang setia dan rendah hati. Kita harus bekerja terus sementara hari-hari ini berakhir, karena ketika malam gelap, kesukaran dan kepicikan itu tiba, akan sangat terlambat untuk bekerja bagi Allah. Yesus dalam bait-Nya yang kudus dan sekarang akan menerima pengorbanan kita, doa-doa kita,
dan pengakuan-pengakuan kita akan dosa dan akan mengampuni semua kesalahan Israel, di mana mereka semua sudah seharusnya disucikan sebelum Dia meninggalkan bait suci itu. Ketika Yesus meninggalkan bait suci itu, mereka yang suci dan benar akan tetap suci dan benar, karena segala dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Tetapi mereka yang tidak benar dan jahat akan tetap jahat dan tidak benar, karena tidak akan ada lagi iman di dalam bait suci yang akan mempersembahkan korban mereka, pengakuan dosa mereka, dan doa mereka di hadapan tahta Bapa. Saudara-saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu, apa yang telah dilakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dari akan segera tibanya badai itulah harus segera dilakukan sebelum Yesus meninggalkan tempat yang maha suci itu di dalam bait suci sorgawi. Diambil dalam buku tulisan-tulisan permulaan halaman 90 dan halaman 91. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru oleh karena kasih karunia Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami boleh mendapatkan pengalaman yang indah lewat firman Tuhan. Kami melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa, menyelamatkan jiwa-jiwa sebelum Yesus mengakhiri pelayanan di atas dunia ini. Bapa di sorga, tolonglah kami untuk melihat ke depan, melihat bagaimana campur tangan Tuhan untuk memberikan keselamatan bagi kami manusia, di mana Yesus telah menderita, Yesus telah memberikan nyawanya untuk keselamatan manusia. Bapa, tolonglah kami agar kami boleh menerima akan keselamatan yang Tuhan telah berikan dengan melakukan akan setiap perintah Tuhan, mengikuti akan jalan yang sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan. Bapa di surga, tolonglah kami agar kami akan tetap setia ketika Engkau datang. Kami boleh dimeteraikan untuk memperoleh kehidupan yang kekal yang Tuhan telah siapkan bagi mereka yang bersedia untuk menyambut kedatangannya. Bapa, ketika kami akan memulaikan aktivitas hari ini, perlindungan penyertaan sorga kiranya menjadi bagian kami. Hindarkan dari mara bahaya, celaka, sakit, penyakit, bahkan maut yang mudah menimpa kami. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam segala aktivitas, pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan akan selalu berkati. Berkat-berkat melimpah Tuhan akan berikan bagi semua umat-umat Tuhan. Berkati mereka yang dalam pergumulan kehidupan, masalah-masalah yang mereka hadapi, sakit penyakit yang diderita, biarlah Tuhan akan campur tangan, angkat setiap penderitaan, kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan. Bapa di sorga, kami terus memohon, biarlah kuasa-Mu akan selalu melindungi kami dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kami ada dalam lindungan Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati mereka di dalam menjalankan tugas, agar kami diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan menjalankan tugas dan pelayanan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.